Selamat datang di channel Cerita Horor. Siap-siap merasakan ketakutan dan kejutan yang tidak terduga. Tonton video kami, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami. Selamat mendengarkan. Oke baik, mari kita mulai ceritanya dengan judul Pocong 44. Di sebuah kota kecil di Jawa, terdapat sebuah rumah sakit yang telah lama tidak berfungsi. Rumah sakit itu telah ditutup karena kekurangan dana dan fasilitas yang tidak memadai. Namun, rumor tentang kehadiran makhluk gaib di rumah sakit itu masih beredar di kalangan masyarakat. Suatu malam, seorang mahasiswa bernama Andi memutuskan untuk melakukan penelitian tentang kehadiran makhluk gaib di rumah sakit itu. Andi adalah seorang yang berani dan tidak percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal. Dia membawa kamera dan peralatan lainnya untuk merekam bukti-bukti tentang kehadiran makhluk gaib. Andi memasuki rumah sakit itu dan mulai melakukan penelitian. Dia berjalan ke seluruh koridor rumah sakit dan tidak menemukan apa-apa yang aneh. Namun, ketika dia mencapai lantai atas, dia mendengar suara yang aneh. Suara itu seperti suara seorang wanita yang sedang menangis. Andi merasa takut, tetapi dia tidak ingin menyerah. Dia berusaha untuk mencari sumber suara itu dan akhirnya menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Andi membuka kunci ruangan itu dan menemukan sebuah peti mati yang terbuka. Di dalam peti mati itu, Andi menemukan sebuah pocong yang terbungkus kain kafan. Pocong itu memiliki wajah yang sangat pucat dan mata yang merah. Andi merasa sangat takut dan berusaha untuk melarikan diri, tetapi pocong itu tiba-tiba bangun dan mengejarnya. Andi berlari ke seluruh koridor rumah sakit, tetapi pocong itu terus mengejarnya. Andi tidak tahu apa yang harus dilakukan dan merasa bahwa dia akan mati. Namun, ketika dia mencapai pintu keluar rumah sakit, pocong itu tiba-tiba menghilang. Andi merasa lega dan berusaha untuk melupakan kejadian itu. Namun, ketika dia mencapai rumahnya, dia menemukan sebuah pesan yang aneh di telepon genggamnya. Pesan itu berisi sebuah nomor yang tidak dikenal dan sebuah kalimat yang berbunyi, "Pocong 44 akan kembali." Andi merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berusaha untuk menghubungi nomor yang tidak dikenal itu, tetapi tidak ada yang menjawab. Andi merasa bahwa dia sedang dihantui oleh pocong itu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikannya. Beberapa hari kemudian, Andi mulai mengalami kejadian aneh. Dia mendengar suara-suara yang aneh dan melihat bayangan-bayangan yang tidak jelas. Andi merasa bahwa pocong itu sedang menghantui dia dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikannya. Suatu malam, Andi memutuskan untuk melakukan ritual untuk mengusir pocong itu. Dia membawa beberapa benda yang diyakini dapat mengusir roh jahat, seperti lilin, dupa, dan air suci. Andi berusaha untuk melakukan ritual itu dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Namun, ketika Andi sedang melakukan ritual itu, pocong itu tiba-tiba muncul di depannya. Pocong itu memiliki wajah yang sangat pucat dan mata yang merah.
Andi merasa sangat takut dan berusaha untuk melarikan diri, tetapi pocong itu terlalu cepat. Pocong itu mengejar Andi ke seluruh rumah dan akhirnya menangkapnya. Andi merasa bahwa dia akan mati dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan pocong itu. Namun, ketika pocong itu sedang membunuh Andi tiba-tiba ingat tentang sebuah kalimat yang pernah dia dengar. Kalimat itu berbunyi, pocong 44 hanya bisa dikalahkan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Andi merasa bahwa dia harus menggunakan keberanian dan kebijaksanaan untuk menghentikan pocong itu. Dia berusaha untuk tetap tenang dan berpikir dengan jernih. Dia ingat bahwa pocong itu hanya bisa dikalahkan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dia berusaha untuk mencari cara untuk menghentikan pocong itu. Tiba-tiba, Andi ingat tentang sebuah benda yang dia temukan di rumah sakit itu. Benda itu adalah sebuah kitab yang berisi tentang cara untuk menghentikan roh jahat. Andi berusaha untuk mencari kitab itu dan membacanya dengan cepat. Setelah membaca kitab itu, Andi menemukan bahwa cara untuk menghentikan pocong itu adalah dengan membaca sebuah mantra yang tertulis di dalam kitab itu. Andi berusaha untuk membaca mantra itu dengan cepat dan tepat. Ketika Andi membaca mantra itu, pocong itu tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak lagi. Andi merasa lega dan berusaha untuk mendekati pocong itu. Ketika dia mendekati pocong itu, dia melihat bahwa pocong itu telah berubah menjadi sebuah mayat yang biasa. Andi merasa bahwa dia telah berhasil menghentikan pocong itu dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berusaha untuk keluar dari rumah itu dan mencari bantuan dari orang lain. Ketika Andi keluar dari rumah itu, dia melihat bahwa rumah itu telah berubah menjadi sebuah rumah yang biasa dan tidak ada tanda-tanda bahwa rumah itu pernah dihantui oleh pocong itu. Andi merasa lega dan berusaha untuk melupakan kejadian itu. Dia kembali ke kehidupan normalnya dan tidak pernah lagi mengalami kejadian aneh seperti itu. Namun, beberapa tahun kemudian, Andi mendengar bahwa rumah itu telah dijual kepada orang lain. Andi merasa penasaran dan berusaha untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi pada rumah itu setelah dia meninggalkannya. Ketika Andi mencari tahu tentang rumah itu, dia menemukan bahwa orang yang membeli rumah itu telah mengalami kejadian aneh yang sama seperti yang dia alami beberapa tahun sebelumnya. Andi merasa bahwa pocong itu masih ada dan masih menghantui rumah itu. Dia berusaha untuk memberikan peringatan kepada orang yang membeli rumah itu, tetapi sudah terlambat. Orang yang membeli rumah itu telah mengalami kejadian aneh yang sama seperti yang Andi alami beberapa tahun sebelumnya. Dan pocong itu masih ada, menghantui rumah itu dan menunggu korban berikutnya.